Oke, yap. Halo Pak Yadi. Halo. Oke, suaranya kedengeran. Iya kedengeran. Tadi kita coba untuk yang live di apa namanya YouTube ya, susah banget. Jadi handphone aku, laptop aku tinggal di kantor. Nah ini aku pakai laptop yang ada di rumah, laptop kuno. Dan ternyata suaranya bermasalah. Ini udah ada yang gabung nih, siapa ya? Kak Markona. Halo Kak Markona. Selamat bergabung. Jadi hari ini, malam ini kita mau obrolin tentang agak berat sih, cuman obrolan kita santai aja ya. Iya nggak Pak Ya, Yadi? Tentang peran hukum dalam membangun keamanan negara dari ancaman terorisme. Ya, kayak gitu deh. Ini agak susah nih. Pak Yadi gimana kabarnya? ya, ya, baik-baik. Sehat ya. Tadi katanya habis Ya, benerin air. iya, iya. Apanya yang rusak? Apanya yang rusak? Mampet salurannya. Apa itu? Makanya kalau yang tempat emang harus segera diperbaiki sih ya. Nah, eh Pak Yadi, malam ini kita mau obrolin tentang terorisme. Are you ready? Ya, ya, insya Allah. Oke guys, eh bahwa peran hukum ya dalam membangun keamanan negara dari ancaman terorisme di Indonesia itu kan sangat penting sekali. Dan tentu saja melibatkan berbagai aspek, mulai dari aspek pembentukan regulasi hingga implementasi kebijakan ya. Kemudian Ya, penegakan hukum dan juga sistem peradilan tindak pidana terorisme harus berjalan transparan, adil, dan menjangkau seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Gak cukup cuma menjerat pemain yang ada di pinggiran aja gitu ya. Maksudnya gak cukup hanya menjerat untuk barisan kelompok terorisme yang berkedudukan sebagai apa yang disebut panji prajurit aja. Jadi pengungkapan kasus kejahatan terorisme ini, kejahatan yang luar biasa ini memang harus meliputi siapa saja yang jadi otak, rancang serangan dan pendananya, ya, siapa yang mendanainya. Kemudian nih Pak Yadi, ketika kita memang membicarakan terorisme gitu ya, kita perlu paham juga mengenai apa itu sebenarnya terorisme, khususnya dalam konteks hukum Indonesia ya. Mungkin di sini ya, Pak Yadi tentu aja Pak Yadi akan menjelaskan lebih lanjut ya. Kita akan bahas ini lebih lanjut, tapi kita perlu tahu dulu mengenai definisi terorisme berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Gimana Pak? Boleh Pak, kita jelasin Pak. ya. Terima kasih Lisa atas undangannya di malam ini. Kita akan ngobrolin mengenai terorisme ya. Materi cukup berat ya. Dan mungkin ya kita harus berhati-hati lah. Tapi emang ini perlu disosialisasikan ya. Meskipun mungkin sepertinya tren aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini agak mereda ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu lah. Kalau kita perhatikan sih seperti itu. Tapi tetap aja kita harus waspada mengenai hal itu. Dan belum lama ini teman-teman kita pasti mendengar ada penangkapan ya kalau nggak salah di daerah Jawa Barat ya, teroris gitu ya, yang diduga teroris. Artinya tetap itu masih ada gitu. Nah, sebelum ngobrolin selanjutnya, nggak ada salahnya ya kita mungkin sampaikan dulu definisi terorisme. Tentunya definisi ini adalah yang sudah disepakati ya oleh para pakar-pakar lah pembuat undang-undang itu. Nah, terorisme itu adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan yang menimbulkan
suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, saya kira nyata ya, jadi beberapa aksi yang sudah dilakukan oleh teroris gitu kan, ini menimbulkan hal ini gitu. Nah, mungkin untuk lebih rinci ya, apa sih yang poin-poin pentingnya yang bisa dikatakan terorisme? Pertama, dengan menggunakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, menimbulkan teror atau ketakutan massal. Nah, ini terjadi kan beberapa tahun yang lalu ya, di daerah mana, kalau salah Tamrin, itu kan, ada di Bali juga ada, kemudian menimbulkan kerusakan massal. Nah, ini tiga hal ini mungkin bisa jadi ciri bahwa ini apa namanya, perbuatan terorisme. Terus kemudian pasti ada motif gitu, ada motif ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Nah, jadi memang ini bukan hanya kriminal biasa, tapi ada motif-motif tertentu. Yang tadi misalkan ada motif politik, ideologi, atau motif-motif yang lainnya. Ya, kira seperti itu. Jadi definisi terorisme. Nah, selanjutnya mungkin perlu kita tahu juga, kita selain terorisme juga kan ada istilah, ada radikalisme, ada ekstremisme gitu. Nah, mungkin bisa jelasin nih, apa sih bedanya antara terorisme, antara radikalisme, dan ekstremisme? Boleh, silakan. Ya, ya. Perbedaan ya. Nanti ini menarik juga ya pembahasan kita ya, malam gitu kan. Ya. Malam Sabtu ada nasi goreng yang lewat nih. Jadi lapar. Baik, iya tadi kalau untuk perbedaannya memang antara terorisme ya, radikalisme dan ekstremisme itu terlihat sama ya, tapi memang ini memang ada perbedaannya lebih dalam perspektif hukum. Bentar, ada yang lewat nih. Kedengeran nggak? Ya, jadi kita melihat dari definisinya dan juga karakteristik ya, dan juga pendekatan tindakan dari masing-masing konsep. Kalau terorisme, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yadi ya, bahwa memang terorisme itu diatur di dalam Undang-Undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia, tahun nomor 15 ya Pak ya, tahun 2003, dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002. Undang-Undang nomor 15 ya benar ya, 2003 ya. Jadi menurut Pak, ya itu yang awalnya. Ya. Yang awalnya. Sekarang diganti jadi Nomor 5 2018 kan? Oh. Salah. Okay, itu ya, yang perubahan dari 15 2003. Iya, betul. Nah, ini yang 2018 ini yang penetapan jadi perpu jadi undang-undang kan, salah gitu. Iya. Jadi dalam pasal-pasal di undang-undang itu ya Pak Yadi ya, terorisme didefinisikan seperti yang telah disampaikan Pak Yadi tadi kan ya. Yeah. Jadi intinya itu cirinya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, terus menyasar masyarakat sipil untuk menciptakan ketakutan, memiliki tujuan tertentu, baik itu sosial, politik, atau ideologis. Sedangkan radikalisme itu merujuk pada paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis. Jadi seringkali dengan cara yang tidak konvensional atau kekerasan. Bisa mencakup penolakan terhadap nilai-nilai yang dianggap mapan dan keinginan untuk mengubah tatanan yang udah ada. Karakteristiknya berbeda dengan terorisme. Jadi kalau radikalisme karakteristiknya itu cenderung intoleran terhadap pandangan berbeda, mempunyai sikap fanatik dan eksklusif, dapat menggunakan
cara-cara kekerasan, tetapi tidak selalu berujung pada tindakan yang ekstrim. Kalau radikalisme ini memang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi penurunan kepercayaan, stigma negatif, tantangan legitimasi, polarisasi masyarakat, dan resistensi terhadap kebijakan itu merupakan beberapa konsekuensi yang ada yang perlu diperhatiin juga nih oleh kita ya untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Jadi memang penting banget bagi pemerintah untuk menangani isu-isu yang mendasari radikalisasi, kemudian meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik. Itu tadi radikalisme dan terorisme. Kemudian ekstremisme itu apa? Jadi ekstremisme itu paham yang menganut ideologi atau keyakinan yang sangat keras dan tidak fleksibel, serta cenderung menggunakan kekerasan ekstrim untuk mencapai tujuan tertentu. Ekstremisme ini sering dihubungkan dengan tindakan yang sudah melewati batas-batas norma dan hukum. Karakteristiknya cenderung berpikiran tertutup dan anti-demokrasi, kemudian gak segan-segan menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan untuk mencapai tujuan. Ya, seperti itu, Pak Yadi. Nah, tadi kita kan bicara tentang perbedaan juga ya, udah ya. Dan tadi sedikit dasar hukum ya, di awal tadi ya, dasar hukumnya mengenai undang-undang teroris itu ya, Pak Yadi. Untuk melanjutkan penjelasan mengenai dasar hukum tadi, nah ini giliran Pak Yadi nih untuk menginformasikan nih, undang-undang apa nih sebenarnya sih yang menjadi dasar hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Pak Yadi? Ya, terima kasih, Nisa. Sebenarnya banyak ya dasar hukum yang dijadikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, yang paling baru ya, saya kira kita ketahui di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak terorisme. Ada beberapa hal ya di dalam undang-undang tersebut. Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan mengenai definisi. Kemudian dalam undang-undang ini juga mengatur kewenangan aparat keamanan untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi pelaku terorisme. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai penahanan, penyelidikan, penyidikan, tindak pidana terorisme, serta di situ juga menjelaskan peran-peran TNI dalam rangka operasi terhadap terorisme. Nah, aturan yang lain seperti peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2018, di sini juga tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Intinya kan di situ juga pencegahan tindak pidana terorisme. Peraturan pemerintah tersebut mengatur upaya pencegahannya, kemudian melalui apa? Melalui pendidikan, penguatan akar masalah, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Terus kemudian aturan-aturan yang lain ada juga Perpres ya, nomor 7 tahun 2021. Perpres. Ya. Ini rencana aksi dan PE ya, rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Nah, ini karena ekstremisme berbasis pada mengarah ke terorisme. Kemudian seperti Undang-Undang 34 2004 juga mengatur ini juga, kan ini Undang-Undang TNI. Dan TNI tentunya di dalamnya juga mengatur penanggulangan terorisme di Undang-Undang TNI tahun 34 tahun 2004. Yang dari BNPT juga ada, yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini juga nggak jauh beda ya, isinya strategi pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi dari pelaku terorisme.
Nah, artinya beberapa aturan ini ada yang lebih teknis, yang tadi yang seperti apa namanya peraturan kepala BNPT itu kan di situ juga lebih teknis gitu, domain teknisnya gitu. Sementara undang-undang besarnya tadi itu yang nomor 5 tahun 2018 yang perubahan dari 15 tahun 2003. Di situ intinya sih beberapa aturan banyak mengatur tentang pencegahannya, terus kemudian pemulihan korbannya, terus hingga rehabilitasi pelakunya, seperti itu. Uh, Mungkin bisa kita lanjutkan ya. Itu beberapa aturannya, mungkin bisa dibaca sendiri ya isinya. Banyak ya. Biar lebih lengkap gitu. Nah, tentunya dari tindakan terorisme itu ada nih langkah-langkah yang efektif ya, mungkin dari pemerintah atau dari mana ya, yang kira-kira masih langkah-langkah efektif untuk mencegah adanya aksi terorisme. Mungkin bisa jelasin gitu. Ya, pemerintah untuk langkah-langkahnya apa ya? Jadi selain undang-undang yang dibuat untuk memenuhi aturan tersebut, tentu aja ada langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya Pak. Kemudian kalau untuk langkah-langkah yang paling efektif untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, itu ada beberapa memang yang dianggap efektif. Itu pertama, pendidikan dan deradikalisasi. Nah, melalui pendidikan atau penyuluhan ya, seperti yang kita lakukan kali ini kan masuk ke dalam ranah pendidikan atau penyuluhan ya, dalam rangka memberikan pemahaman yang benar terkait dengan agama, demokrasi, dan toleransi. Nah, itu bisa mengurangi potensi adanya radikalisasi. Tentu aja dengan memberikan pemahaman melalui pendidikan yang baik ya, terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan beragaman. Kemudian program deradikalisasi yang digunakan untuk mengubah pola pikir individu yang terpapar paham radikal. Ini melibatkan pendekatan preventif dan juga kuratif, termasuk rehabilitasi psikologis dan juga sosialisasi kembali ke masyarakat. Kemudian kampanye anti radikalisme bisa melalui media sosial, kemudian bisa melalui media cetak ya. Jadi secara langsung maupun tidak langsung. Kampanye-kampanye anti radikalisme gitu ya. Bisa juga melalui seminar, diskusi atau kegiatan-kegiatan lain lah yang tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme, bahaya terorisme. Kemudian penguatan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini bisa melalui pendidikan di sekolah ya. Seperti revitalisasi Pancasila, memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara untuk mempersempit ya ruang gerak radikalisme dan terorisme yang anti konstitusi. Seperti saya kan sekarang kuliah lagi nih ceritanya. Nah, saya ambil S1 lagi nih, satu jurusan lain. Ada pelajaran pendidikan Pancasila. Di situ kan diajarkan mengenai nilai-nilai Pancasila. Sila pertama itu mengandung apa, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, dan kenapa itu disebut sebagai ideologi dan lain sebagainya. Nah, itu penting dipahami bahwa kan melalui pendidikan Pancasila, kita bisa memiliki pedoman dasar tentang kehidupan. Kemudian ada juga kita bisa melakukan moderasi beragama, mendorong sikap berat dalam beragama guna menghindari ekstremisme misalnya. Kemudian optimalisasi para intelijen ya. Jadi peran intelijen itu dioptimalisasi dengan cara misalnya mendeteksi dini, memperkuat fungsi intelijen kepolisian misalnya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme. Ini termasuk pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan di masyarakat. Kemudian kerjasama internasional, pemberdayaan masyarakat juga dibutuhkan. Jadi masyarakat terlibat ya. Jadi mengoptimalkan peran masyarakat dalam mencegah terorisme melalui program-program seperti sekolah damai dan forum-forum koordinasi pencegahan terorisme. Tentu aja keterlibatan tokoh agama juga diperlukan. Jadi dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan secara
komprehensif dan dilakukan dengan kerjasama secara bersama-sama, memang diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya aksi terorisme di masyarakat. Seperti itu Pak Yadi. Nah tadi kan masyarakat memang terlibat juga ya, artinya ada Ya, peran masyarakat di situ dan juga untuk masyarakat juga. Nah baik untuk peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme, menurut Pak Yadi, memang peran seperti apa sih yang dibutuhkan agar masyarakat juga bisa terlibat secara langsung? Gimana Pak? Menurut Pak Yadi gimana tuh ya, Pak? ya terima kasih. Jadi mungkin beberapa hal tadi sudah disampaikan Lisa, itu juga beberapa hal juga terkait dengan tanggung jawab masyarakat juga gitu. Nah, memang masyarakat dalam hal ini sangat harus sangat berperan, di mana dalam masyarakat harus mempunyai tanggung jawab bersama itu, tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ideologi serta tindakan terorisme itu. Nah, mungkin beberapa hal yang barangkali memang perlu diterapkan oleh masyarakat terkait mengenai hal ini, di mana pertama harus masyarakat memiliki kesadaran terhadap potensi, artinya potensi-potensi ancaman terorisme itu masih ada, dan itu masyarakat harus mewaspadai hal tersebut. Misalnya juga mengenali tanda-tanda awal radikalisme. Meskipun ini kan tidak gampang ya, tidak mudah ya untuk mengenali radikalisme. Terus kemudian, tapi itu perlu diwaspadai. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau berita hoax ya, berita hoax, kemudian yang provokatif, kemudian ada ujaran kebencian. Nah ini jangan apa namanya harus menyadari itulah, jangan langsung terpengaruh. Nah beberapa hal lagi sebenarnya peran masyarakat ya, kalau memang bisa melaporkan gitu hal-hal yang mencurigakan, bisa ke Polri ataupun ke BNPT, Iya betul. ataupun bisa bisa dibicarakan dulu kepada masyarakat. Memang harus hati-hati juga sih mengenai hal ini agar kita tidak salah. Kemudian untuk anak-anak atau keluarga ya, terus kemudian anak-anak keluarga itu perlu disampaikan lagi ya, atau pendidikan mengenai toleransi, kebinekaan dan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila sebenarnya sih kalau sudah kalau kita amalkan benar-benar itu sudah lengkap kan, dari pasal sila 1 sampai 5. Nah, ini udah mencakup semuanya. Nah, itu yang terus diaplikasikan ya, dari sila 1 Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kesatuan Indonesia, sampai sila 5 kan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah ini kan itu udah lengkap banget gitu kan. Nah itu nilai Pancasila yang seperti Lisa sampaikan tadi, ini perlu masyarakat juga sadari gitu, atau harus ada sosialisasi ke masyarakat. Nah dari masyarakat di dalamnya kan ada tokoh agama ya, misalkan ada ustadz, ada guru, ada tokoh masyarakat, itu kemudian ada pendeta misalkan kan. Mereka harus berperan di dalam mendakwahkan, misalkan ya, menyampaikan pentingnya mewaspadai terorisme itu, untuk apa namanya memberikan pemahaman juga mengenai agama yang benar lah gitu ya. Benar, karena saya kira kemudian ada terorisme berkedok agama itu salah. Pasti agama nggak akan mengajarkan seperti itu. Nah, itu. Nah, mungkin beberapa hal yang lain ya, kayak bisa lah masuk kalau ada forum-forum ya, masuk ada forum-forum
pencegahan kalau ada gitu kan. Bisa jadi ada sih ya mungkin di BNPT. Nah, ada apa namanya relawan misalkan kalau ada kan bisa kita masuk ke sana volunteer gitu untuk dalam rangka pencegahan terorisme dan mewaspadai adanya terorisme itu harus selalu diwaspadai. Mungkin itu sih kalau menurut saya mengenai apa tadi ya peran masyarakat. Penting nih masyarakat harus terus berperan mengenai hal ini. Tapi tentunya dalam hal ini pasti ada tantangan ya, Alisa ya, tantangan yang dihadapi ya oleh para penegak hukum, dalam menindak para pelaku terorisme. Apa ini kalau bisa kira-kira tantangannya? Ini di sini banyak banget nyamuk nih. Aku di depan rumah gue. Nah, apa sih namanya tantangan ya? Pasti aparat penegak hukum kita itu pasti menghadapi banyak tantangan ya. Beberapa tantangan utama nih misalnya terkait dengan ketentuan hukum kita yang mungkin ketentuan hukum yang berbeda ya. Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik hukum yang beda sama kejahatan lainnya. Jadi perlu pendekatan dan pemahaman yang khusus juga dalam penegakannya. Nah, perbedaan ini bisa memberikan suatu tantangan tertentu ya bagi aparat dalam menerapkan hukum secara konsisten dan efektif. Kemudian pengungkapan pendanaan tadi ya. Jadi pengawasan terhadap pendanaan terorisme seringkali kurang optimal. Pendanaan itu kan merupakan aspek yang krusial ya. Pasti ada support pendanaan, maka terjadilah tindak pidana terorisme tersebut. Maka bisa saya bilang di sini memang merupakan aspek yang krusial ya untuk mendukung aksi terorisme ya. Tapi identifikasi dan pengawasan terhadap aliran dananya memang mungkin masih menjadi tantangan juga bagi aparat ya untuk upaya mengenali profil pengguna jasa keuangan dan pengawasan transaksi keuangan perlu ditingkatkan. Kemudian di dunia maya juga ya dengan perkembangan teknologi banyak aksi terorisme yang juga dilakukan pakai platform digital. Penegak hukum memang menghadapi tantangan ini ya untuk bisa mengadaptasi metode dan alat yang digunakan dalam penegakan hukum agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku teror. Terus kemudian apalagi tantangannya? Bisa jadi karena kurangnya kesadaran. Makanya tadi awal bilang ya, perlu juga untuk peningkatan kesadaran hukum ya melalui pendidikan atau penyuluhan hukum. Nah, salah satu kendala juga itu dalam penegakan hukum mengenai terorisme itu mungkin kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya terorisme. Masyarakat yang tidak peka terhadap tanda-tanda radikalisasi ya, dapat menghambat upaya pencegahan dan juga penegakan hukum. Itu pentingnya masyarakat juga bisa saling mengawasi, kemudian berperan juga dalam membantu mencegah adanya tindakan radikalisasi atau terorisme ini. Bisa juga tantangannya karena adanya ego sektoral. Penegakan hukum yang efektif tentu saja memerlukan kerjasama antar instansi. Tapi kalau ada ego sektoral yang di dalamnya, ya, sehingga menghambat kolaborasi, akhirnya mengurangi efektivitas dalam menangani kasus-kasus terorisme secara menyeluruh. Jadi kan kalau tidak ada ego sektoral, semua saling merangkul ya, semua pihak tadi yang seperti di awal sudah kayak disebutkan ya, ada BNPT, kepolisian, mungkin Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan lain sebagainya, masyarakat juga, tokoh agama, saling kerjasama, tidak ada ego sektoral gitu. Baik, terus kemudian apalagi tantangannya misalnya, taktik pelaku teror. Pelaku teror semakin berani dan menggunakan taktik yang tidak terduga. Kan beda-beda tuh, ada bom panci, ini itu ya, taktik mereka ya, membuat penegakan hukum jadi lebih sulit. Tantangan juga nih, penegak hukum perlu terus-menerus memperbaharui strateginya untuk menghadapi ancaman yang dinamis ini. Seperti itu, tentunya efektivitas penegakan hukum itu perlu